Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Absensi tolong ditandatangani dulu. Kalau sudah nanti dikumpulkan ke depan. Jadi nanti bisa ketahuan siapa yang tidak hadir. Baik, apa kabar semuanya? Ada yang merasa kurang enak badan? Siapa? Siapa yang lagi kurang sehat? Siapa? Yang dalam ruangan ini? Ada? Nggak ada ya? Ya. Lagi flu. Yang flu ya pakai maskernya. Oke, baik. Yang terhormat Ketua Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Bapak Ibu dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nanti sambil kita menunggu Pak Ridwan sebagai wakil 1 untuk hadir di kegiatan kita hari ini, yaitu evaluasi untuk semester genap, terutama yang di semester 2 dan secara umum seluruh semester, karena yang di semester 2 kan tidak ada turun ke lapangan, maksudnya tidak praktek. Kemudian kita lanjutkan dengan evaluasi untuk PBL semester 4, kemudian evaluasi untuk PKL yang magang di semester 6, dan terakhir untuk yang semester 8 skripsi, ya, tugas akhir. Baik, terima kasih Pak Ridwan sudah hadir pada hari ini. Nah, itu tadi agenda kita hari ini adalah evaluasi nanti yang akan dilakukan oleh Ketua Prodi, kemudian nanti dari dosen pembimbing masing-masing, mungkin kalau kita ada waktu, kemudian terutama nanti dari wakil Ketua 1. Apa saja yang sudah kita lakukan selama satu semester ini, kemudian target yang harus dicapai nanti untuk kedepannya apa. Baik, mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Sunarti sebagai Ketua Prodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ya, untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua 1 ya, Pak Ridwan PhD ya. Kemudian hadir semua ya, dosen-dosen khususnya Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dapat hadir di ruang kelas untuk melakukan evaluasi kegiatan praktek mahasiswa Prodi Kesmas ya. Baik, nanti kita akan sama-sama ya untuk saling berdiskusi juga ya dengan mahasiswa, dengan dosen-dosen. Silahkan nanti diutarakan apa kendala teman-teman di lapangan nanti ya. Ada sesi kita diskusinya ya. Kemudian saran boleh, saran nanti misalnya kendala di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan kedepannya nanti tidak terulang untuk adik-adiknya misalnya seperti itu ya. Untuk target kegiatan yang pertama itu PBL ya. PBL alhamdulillah yang Puskesmas Mesiku kemarin sudah melakukan seminar hasil ya, seminar laporan akhir untuk kegiatan PBL. Nah, untuk yang kelompok Puskesmas Kebong ya, masih ada 3 kelompok. Insya Allah itu besok ya. Besok kegiatan seminar akhirnya. Nah, ini juga akan menunggu konfirmasi dari pihak Puskesmas untuk penjadwalan seminar hasilnya. Nah, untuk magang
Masih adakah yang belum mengumpulkan laporan? Masih ada? Siapa aja ya? Yang belum saya tanya. Masih banyak ya? Dan mohon untuk diselesaikan ya, dalam minggu-minggu ini harus sudah kumpul laporan magangnya. Ya. PBL sudah magang. Untuk yang skripsi masih ada yang belum sidang? Sudah? Siapa? Ada hadir nggak? Masih ada ya? Satu orang ya? Iya. Dua? Siapa? Oh, hari ini ya? Iya, Diana hari ini. Anissa udah sampai mana progresnya? Nanti. Iya. Asno. Iya. Jadi mohon yang belum mengumpulkan skripsinya ya segera, karena ada ancang-ancang ya. Ancang-ancang untuk yudisium 1-nya di 31 Agustus. Jadi gunakan sisa waktunya untuk menyelesaikan laporan skripsinya. Ya, kalau yang mau ikut yudisium 1. Kalau lewat berarti ikutnya yudisium 2 gitu ya. Konsekuensinya kalau dia IP-nya di atas 3,51 ya, untuk itu. Iya, di atas 3, kalau lewat dari tanggal 31 Agustus maka tidak dianggap cum laude. Ya. Kalau ikut yudisium 2 berarti tidak bisa, artinya 5 semester. Nah, gitu ya. Jadi usahakan yang nilai IP-nya di atas 3,51 harus ikut yudisium 1 supaya nanti dapat sertifikat cum laude-nya. Sayang kan? Tinggal sedikit, masih ada waktu untuk revisi ya. Ya, mungkin itu saja pengantar dari saya di Prodi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Wakil Ketua 1 ya ingin memberikan arahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prodi S1 Kesmas, Sekretaris Prodi S1 Kesmas dan seluruh dosen di Prodi Kesmas. Oke, hari ini memang ini atas permintaan saya di seluruh prodi, setiap kali setelah selesai proses praktek di lapangan maka saya inginkan ada evaluasi dengan tujuan bahwa kita ingin melihat apakah satu, pertama target yang dititipkan ke Anda untuk dicapai selama PKL ini tercapai atau tidak. Kemudian bagi yang tadi tanya yang semester 8 juga diharapkan hadir karena ingin melihat mengevaluasi terkait dengan ketepatan waktu menyelesaikan skripsi ya. Nah, ternyata ada 2 masih ya, sedangkan kita waktu untuk yudisium tinggal 10 hari lagi. Tanggal 31 Agustus ini kita akan sudah yudisium yang pertama. Jadi konsekuensinya Bu Sunati bilang bahwa kalau lewat dari waktu itu maka tidak akan diberikan sertifikat cum laude walaupun IPK-nya 3,51 ke atas gitu ya. Konsekuensi yang kedua ini terkait dengan pembiayaan. Begitu lewat 31 Agustus maka Anda sudah masuk semester baru. Konsekuensinya adalah harus ada yang Anda bayar lagi ke kampus untuk menandakan bahwa Anda masih aktif sebagai mahasiswa Stikara Sinta. Nah, ini kenapa pentingnya saya mengingatkan kembali kepada Anda semua bahwa terkait dengan ketepatan waktu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada Anda sebagai mahasiswa.
besok kita akan lanjut dengan bidan nih. Prodi bidan banyak masalah, hampir separuh belum selesai. Nah kalau Kesmas ya alhamdulillah tinggal 2 ya, tinggal penunggu siapa lagi? Pemimpin satunya ya, misalnya belum datang juga beliau hari ini. Oke. Nanti kalau udah teman-teman nanti pakai satu yang menangani. Oke, jadi saya bersyukur kalau yang semester 8 skripsinya sudah tinggal 2 orang lagi, artinya dalam waktu 10 hari ini saya harapkan bisa selesai dan seluruh prodi Kesmas yang semester 8 mahasiswanya bisa yudisium tanggal 31 Agustus nanti. Kalau bidan dan PIK ini masih tanda bisa, terutama bidan separuh belum selesai ujian KTA ya, KTI-nya. Oke, itu yang pertama yang disampaikan terkait dengan skripsi untuk semester 8. Nah, terkait dengan kebijakan yang baru semester ini diberlakukan, baik itu terkait dengan permintaan kita untuk menurunkan biaya, bahkan untuk seluruh puskesmas itu digratiskan untuk biaya prakteknya. Saya ingin menanyakan dampaknya bagi Anda, apakah ada atau tidak gitu. Misalnya saya sudah dengar nih, karena kita gratis prakteknya, maka orang atau CI lapangannya tidak mau terlibat membimbing Anda saat Anda turun di lapangan misalnya. Adakah yang seperti itu? Bahkan kalau yang untuk prodi lain sudah disampaikan oleh CI-nya bahwa tahun ini adalah tahun terakhir mahasiswa Stikara praktek di tempat kami karena masalah pembiayaan. Kita minta turun, rumah sakit tidak mau turun, tetap bahkan mau dinaikkan. Nah, ini penting bagi saya karena jika hal ini terjadi, maka kedepannya kita sulit mencari lahan praktek gitu. Ya, jadi artinya kalau semua lahan praktek menolak untuk mahasiswa kita ditempatkan di situ, masalah kita. Nah, ini saya ingin menggali semua dari Anda agar saya bisa memberikan masukan yang akurat bagi pimpinan agar mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan masalah pembiayaan ini. Ini sensitif gitu karena menyangkut jasa orang lain yang harus kita hargai gitu ya, upaya orang lain yang harus kita hargai di dalam membimbing mahasiswa semuanya. Nah, ini akan saya sampaikan supaya jangan diberlakukan untuk semua tempat. Jadi karena Sintang ini kita ya, tempat kita, rumah kita di sini gitu ya, dan kita juga banyak berkontribusi terkait dengan masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Sintang. Mungkin wajar kalau bupatinya mau menurunkan biaya praktek di rumah sakit. Wajar kalau kepala puskesmasnya mau menggratiskan biaya praktek ataupun magang di seluruh Kabupaten Sintang. Tapi daerah lain belum tentu mau, bahkan terang-terangan menolak gitu. Kalau tidak mau bayar ya sudah, tidak usah praktek di sini lagi. Nah, ini kan bahaya bagi kita. Makin tahun mahasiswa kita bukan makin sedikit, saya bilang makin banyak. Gimana kita akan menempatkan mahasiswa kita praktek kalau lahan prakteknya terbatas karena kita tidak ingin membayar lebih dari yang kita inginkan gitu. Nah, ini jadi masalah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin Anda menyampaikan kendala atau masalah apa saja yang Anda alami selama Anda melaksanakan praktek, ya, apakah itu PBL, magang, atau bahkan misalnya mengambil data yang bagi yang skripsi misalnya. Jika ada, tolong disampaikan ke saya akan catat dan akan nanti dibawa ke dalam rapat pimpinan untuk sebagai dasar untuk mengambil kebijakan di tahun berikutnya. Karena 2 tahun saya di sini, saya merasakan bahwa setiap kali ada mahasiswa turun praktek, setiap kali ada nanti PKMD ya, PBL dan lain sebagainya, itu selalu seperti ada yang baru terus gitu. Saya sudah sampaikan, kita sudah 14 tahun nih Pak, saya bilang gitu, sedikit tapi kok setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sifatnya rutinitas,
tapi seperti selalu baru terus, selalu ada perubahan-perubahan kebijakan, tidak konsisten dengan aturan-aturan yang kita buat sendiri gitu. Nah ini saya ingin dapat masukan hari ini dari Anda semuanya. Jika ada tolong sampaikan dengan sejujur-jujurnya dengan kalau ada fakta-fakta yang Anda alami di lapangan. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan. Nurul, kayaknya udah ngasih kode sama temannya sebelah. Silakan. Silakan siapa dulu? Yang paling senior tadi ya? Siapa? Silakan. Yang angkat tangan dulu, Lydia. Harap jujur sejujurnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dia Suryanti dan saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 4. Di sini saya ingin menanyakan, Bu, mewakili teman sekelas saya mengenai biaya praktik PBL yang 2.500.000 itu, Bu. Apakah kami boleh meminta yang disampaikan oleh Bapak bahwa ketika kami melakukan praktek PBL itu dari pihak puskesmas tidak ada bayar sama sekali atau gratis ya Pak ya, seperti yang disampaikan Bapak tadi. Karena orang tua juga menanyakan 2.500.000 itu rinciannya apa saja, sehingga ketika orang tua kami bertanya, kami enak menyampaikannya seperti itu Pak. Kemudian untuk kendala, kami yang praktek di Mensiku sejauh ini tidak ada kendala, karena dari pihak puskesmas berserta SPL kami sangat memberikan kemudahan dalam memberikan data ataupun segala data lah Pak atau Bu yang kami perlukan, mereka sangat memberikan dengan mudah. Kemudian kalau menurut saya pribadi serta teman-teman kelompok saya, justru yang menjadi kendala itu dalam kelompoknya Bu, dalam kelompok kurangnya kerjasama, kemudian susah begitu Bu untuk diajak bekerja sama ketika melakukan kerja kelompok, mengerjakan laporan PPT untuk persiapan seminar. Dalam kelompok saya kurang kerjasama Bu, sehingga ada beberapa kendala yang mungkin nanti bisa disampaikan juga dari kelompoknya apa kendalanya, mungkin karena apa yang membuat sehingga kerjasama kelompok kami ini kurang gitu Bu. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fresi Novianda. Saya perwakilan PBL dari Kebong. Nah, jadi ada juga kendala dari kami. Yang pertama, mepetnya waktu pembagian kelompok saat PBL, Bu. Nah, jadi kami pembagian waktu kelompok saat PBL itu terlalu mepet menurut dari kelompok kami, dikarenakan kami kesulitan mencari tempat tinggal untuk di Kebong.
karena kami baru tahu pembagian kelompok itu sekitar sebulan setelah pembagian kelompok. Nah jadi kendala kami ya seminggu dari pembagian kelompok, jadi kami kesulitan dalam mencari tempat tinggal karena orang tua kami banyak tidak setuju ketika kami mendapatkan tempat PPL di Kebong dan harus PP sehari ke Kebong itu Bu. Dan kemudian juga kami kendala saat pembekalan PBL Bu. Nah jadi pembekalan PBL kami terasa masih sangat kurang dan kami masih apalagi di mana kami masih pertama turun ke lapangan seperti itu Bu. Dan juga mungkin kalau dari di PBL Kebong cuma itu aja Bu kenalan Bu. Terima kasih. Oh ya tambahan Bu. Nah jadi fakta di lapangan kendalanya kami juga dapat dari Puskesmas. Nah di mana kami pada saat PBL kemarin kita kendalanya kurangnya koordinasi loss komunikasi antara SPL-nya gitu Bu. Nah jadi SPL yang kami di Puskesmas hanya satu SPL yang bisa aktif gitu Bu. Jadi sebenarnya SPL itu ada 3 untuk per kelompoknya, cuma yang aktif itu cuma 1 seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya, Bapak Ibu dosen. Yang pertama ini adalah keluh kesah dari kawan-kawan saya mengenai pembiayaannya. Jadi kawan-kawan saya di sini maunya itu bisa nggak biayanya itu dicicil atau bayarnya setengah dulu. Untuk yudisiumnya Bu. Untuk biaya wisudanya juga Bu, apakah boleh setengah ya kalau dicicil dulu, katanya seperti itu Bu. Dan juga teman-teman mau minta rinciannya, di situ kan udah ada tulisan perlengkapan wisuda, yudisium dan wisuda, gitu kan. Nah mereka minta di dalam wisuda tuh ada apa-apa aja itu Bu, begitu. Oke, mungkin itu saja dari teman-teman saya, dan ada satu lagi Bu, Bapak, untuk keluh kesah saya sendiri mengenai skripsi. Berhubungan ini waktunya sudah mepet ya Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Asnol, mungkin untuk konsultasinya apakah boleh dialihkan kepada dosen lain. Tapi untuk pembimbingnya tetap beliau, tapi untuk konsultasinya saja Bapak Ibu. Tolong sampaikan kepada Pak Asnol. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang makan perwakilan instansi aja, Dinkes. Dinkes dulu, Dinkes siapa?
Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Putriani dari Prodi Kesmas semester 6. Kalau untuk kendalanya bagi kami yang ini magang di Dinas Kesehatan, alhamdulillah tidak ada kendala. Karena untuk pengambilan profil meminta, misalkan kami meminta profil untuk dimasukkan ke laporan pun itu dengan mudah mereka memberikan kepada kami. Kemudian untuk kerjasamanya di dalam kantor tersebut, alhamdulillah untuk pembimbing dan para staf di kantor, seksi-seksi di kantor itu sangat baik kepada kami, welcome kepada kami. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi misalkan mereka ada kegiatan apapun pasti ini mengajak kami untuk berpartisipasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya BNN. BNN anak siapa? Deta kalian Deta. Siapa yang mau seksi yang depan? Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Nancy Trisnawati. Saya magang di BNN bersama Bernadetta Gendu dan Nuripi. Untuk kendala sendiri, mungkin kalau untuk urusan keperluan kami di sana, puji Tuhan lancar-lancar, apapun yang kami butuhkan, mereka selalu menyediakan. Tapi ada sedikit kendala dari kami. Yang magang di BNN terkhususnya, kendala dari kami masalah SPL. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk adik-adik yang nanti akan magang. Pilihlah tempat magang yang sekiranya bisa untuk kalian memenuhi target di lapangan nanti. Karena ada beberapa instansi, khususnya instansi di tempat kami kemarin, kegiatannya di lapangan itu banyak. Tapi kemarin yang ditunjuk untuk menjadi SPL itu adalah Kasubag Umum, koordinator di sana. Kami sudah berulang kali menjelaskan apa yang menjadi keperluan kami dan sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Namun sangat disayangkan kemarin di sana itu untuk SPL kami sendiri itu kurang memahami untuk apa yang menjadi target kami di lapangan. Saya ambil contoh, kami sudah berulang kali menyampaikan, bahkan dari staf lain juga menyampaikan bahwa yang menjadi target kami di lapangan itu adalah yang berhubungan dengan promosi kesehatan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh P2M di sana. Namun SPL kami atau yang ditunjuk untuk mengkoordinir kami di sana selalu meminta kami untuk stay di ruangan dan dia bilang untuk dokumentasi kegiatan segala macam itu silahkan mengetik surat menyurat masuk untuk menjadi dokumentasi kegiatan kalian. Kami sudah menyampaikan bahwa itu tidak masalah menjadi pekerjaan kami untuk kami membantu di sana. Namun untuk kegiatan target laporan magang itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh P2M di lapangan. Namun mungkin nanti boleh koordinasi lagi untuk kegiatan magang selanjutnya oleh Bapak Ibu dosen dan staf lapangan yang menjadi staf lapangan kami adik-adik di sana nanti. Mungkin sekian dari saya perwakilan dari BNN. Terima kasih. Yang dari DKBP 3 ada. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Thomas Faki Imrani. Saya dari Prodi 1 Kesehatan Masyarakat semester 6, perwakilan dari tempat magang DKBP 3A. Pertama-tama, mungkin untuk kendala sepertinya dari DKBP 3A itu nggak ada. Mungkin kendalanya karena kemarin banyak turun ke lapangannya itu di tempatnya lumayan jauh dan bahkan ada yang jauh. Jadi itu
mengurangi kegiatan untuk masuk ke laporan. Tapi untuk yang di sekitaran Kota Sintang itu kami diizinkan dan kami cukup dipermudah untuk data-data, terus untuk kegiatan-kegiatan juga kami dibimbing dengan baik dari masing-masing SPL. Mungkin kendala yang nggak terlalu gimana itu mungkin untuk SPL masing-masing ada juga yang sulit untuk melakukan bimbingan karena banyak kepala bidang atau SPL itu turun ke lapangannya cukup jauh dan memakan waktu mungkin ada yang sampai 1 minggu, jadi jarang untuk stay di kantor. Mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan atas keluh kesah yang kami rasakan pas magang di DKBP 3A. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wendy mana Wendy? Wendy ke Anggi terserah. Baiklah, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan apa yang kami rasakan selama magang di Dinas Lingkungan Hidup. Dan kebetulan saya dan bersama Suparti di bidang PPKL PKLH. Jadi selama pelaksanaan kegiatan magang, kami di bidang PPKL PKLH diterima dengan baik. Staf-stafnya juga ramah pada kami. Kemudian pada saat mereka melakukan kegiatan, kami juga sering diajak. Kayak kemarin ada kegiatan pemantauan kualitas air, jadi kami dibawa ke lapangan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mungkin ada tambahan dari bidang kebersihan. Katanya sama untuk pengalamannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Samsul Video. Saya magang di Puskesmas Meksiko. Untuk kendala sampai saat ini sih saya tidak ada kendala karena SPL dan juga PJ UKM Promkes. Jadi saya juga membantu dari yang Puskesmas akreditasi sampai kerjaan dan juga saya bantu. Dan di sini saya berterima kasih kepada Kak Lili karena Kak Lili juga membantu saya, Bu. Dan di sisi juga saya juga mendapatkan adik-adik tingkat semester 4, mereka yang cukup heboh, Bu. Jadi Puskesmas itu terasa ramai gara-gara mereka juga, Bu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk kami mahasiswa di Puskesmas Daerah Juanti, puji Tuhan tidak ada kendala. Semuanya berjalan dengan lancar karena target yang ingin kami capai bisa berjalan dengan baik. Kemudian pada saat turun lapangan, kami tidak ada kendala karena kami sebelum turun lapangan dibimbing terlebih dahulu
dan diberitahukan apa saja yang akan kami lakukan pada saat di lapangan. Untuk kerjasamanya saya anggap baik lah. Jadi karena di sana cuma saya sama Paulina. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bapak Ibu. Terutama saya ingin mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Sukmaria Melani dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 6. Di sini saya magang bersama Temu Irawan Jaya. Namun di sini Temu tidak hadir dan saya sebagai perwakilan bahwa saat kami magang di Puskesmas Pemual tidak ada kendala dan berjalan lancar. Dan STL-nya pun membimbing saat kami dalam pengambilan laporan dan turun ke lapangan. Terus di sana kami diajarkan bagaimana cara membuat SPO dan alur pelayanan yang ada di dalam puskesmas tersebut. Terima kasih. Semester 6 sudah semua. Semester 4 tadi yang Siku sama Kebong masih ada yang mau ditambahkan nggak? Sebelum kita ke semester 2. Yang Siku, kelompok yang lain. Oke, kalau tidak ada ke semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niken Rosyana Puspita Helda. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 2. Jadi di sini mungkin kendalanya pertama waktu penyuluhan, kendalanya pertama di pembagian kelompok. Karena di semester ini kan kemarin kita nggak ada pembekalan untuk penyuluhan. Kalau semester kemarin ada. Jadi di pembagian kelompoknya kan ada 26 mahasiswa dibagi berapa tuh? 5 kelompok. Ada satu kelompok yang 5 orang. Tapi karena itu ada jadinya 2 kelompok yang 5 orang, sisanya itu 3 orang aja. Terus jadi keluh kesahnya di sini di pembagian kelompoknya tidak sesuai jumlah, terus ada sebagian teman yang udah duluan pulang kampung sebelum penyuluhan. Jadi yang melakukan penyuluhan cuman sedikit, Bu. Kebanyakan cuman satu kelompok, satu sekolah aja. Sampai sekarang pun yang balik kampung ada yang belum balik ke sini lagi, Bu. Itu aja. Nah, untuk yang semester 2 ya, saya minta bantuan teman-temannya. Jadi yang saya minta nama-nama kelompoknya, kemudian kan walaupun satu kelompok 5 orang, tetap ditugaskan 5 tempat ya. Jadi laporannya satu tempat itu 1 orang. Yang tidak turut penyuluhan nanti akan ketahuan. Jadi buat aja saya Pak Dea ya, Dea saya minta untuk list nama NIM tempat. Nanti kan ada laporannya yang diserahkan ke prodi, ya. Jadi saya minta nama NIM tempatnya. Yang tidak ada tempat berarti sambil kuliah nanti harus turun.
harus turun penyuluhan, ya. Oke. Yang semester 4, 6 dan 8 masih ada yang mau dikeluh kesahkan, silakan. PBL, kebong. Selain kendala di SPL yang tidak aktif, ada lagi dah yang kebong? Akreditasi dilibatkan atau tidak? Bantu. Nah. Ada lagi? Sih? Aman. Ya, bisa? Bisa lagi? Silakan. Oke, sebelumnya mohon maaf pada Ibu dosen, saya lagi karena tadi ada beberapa hal yang belum saya sampaikan. Ini perwakilan, bukan dari saya sendiri, Bu. Untuk semester 8 kan sudah menyelesaikan PKMD, magang, dan kemarin ada pesantren kilat juga sudah. Dan untuk PBL juga sudah. Dan kami mohon kepada pihak kampus untuk menyediakan sertifikat. Karena belum dapat sama sekali. Karena kemarin juga pesantren kilat ada janjikan, tapi belum dapat. Dan satu lagi untuk dimohon untuk kampus untuk selempang kumlotnya dipertimbangkan lagi sampai kampus untuk pihak kampus yang menyediakannya. Jadi gimana Bu? Apakah bisa untuk selempang kumlotnya Bu? Kalau untuk selempang masih kita ajukan ya. Tapi yang pastinya sertifikat. Kalau untuk kumlot, ya, sertifikat kumlot bagi yang IP-nya di atas 3,51 dan ikut yudisium 1. Jadi kalau Anda IP-nya 3,7 tapi ikut yudisium 2, kumlotnya tidak diakui. Artinya 5 semester kuliah, 9 semester berarti kuliahnya. Ya. Kalau ikut yudisium 1, IP di atas 3,51, sudah pasti dapat sertifikat cum laude. Nah, itu fungsinya untuk Anda bekerja nanti ya. Kemudian untuk PBL magang, PBL 1, 2 magang, PKMD itu dapatnya nilai bukan sertifikat ya. Yang sertifikat itu untuk kegiatan seperti seminar, kemudian PKKMB, stadium general, pesantren kilat. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk nanti masuk di SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah, ya. Kemudian kalau PBL magang itu masuknya di transkrip nilai nanti. Sudah ada di kurikulum, jadi masuk di transkrip nilai. Tidak perlu sertifikat, gitu ya. Kalau sertifikat itu untuk list SKPI. Nah, ini udah mulai dicicil ya, dikumpulin sertifikat kegiatan-kegiatan yang sesuai kompetensi Kesmas, tenaga kesehatan masyarakatnya ya. Jadi seminar-seminar yang bertema sesuai dengan kompetensi Kesmas. Itu ya. Bisa dipahami ya yang semester 8 ya. Yang untuk sertifikat PKMD Kak Nurul dapat kok yang lainnya enggak? Makanya kami menanyakan. Iya Bu, PKMD, sertifikat PKMD itu didapatkan dari siapa nih? Dulu dapatnya dari mana? Cuma satu orang. Kalau dari panitia itu biasanya panitia ya, ketua panitia, dosen-dosen pembimbing itu ada sertifikatnya. Dari mana? Oh iya. Berarti udah dibagi ini. Kalau satu orang yang dapat dari kampus, pasti udah dibikin semua.
bertiga ini ya. Ya. Jadi kalau dibagikan link sertifikat sama seperti pelatihan alumni kemarin ya, itu ada linknya, segera di-download. Kalau tidak di-download, hilang, tidak masuk di Google Drive. Nggak dapat linknya. Ya nanti ditanyakan lagi ke panitia ya, supaya di-share linknya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab dan di bawah kewenangan saya. Jadi untuk sertifikat misalnya, sebenarnya saya setuju dengan Bu Sunarti bahwa kalau yang sudah ada di dalam kurikulum itu sebenarnya tidak perlu sertifikat sebetulnya. Cuman mungkin selama ini sudah menjadi kebiasaan, ya silakan nanti dikoordinasikan. Tapi untuk sesuatu yang ada di dalam kurikulum, nanti sertifikatnya berupa ijazah itu, ya, transkrip nilai, ya, ijazah sebagai penanda bahwa Anda selesai di prodi Kesmas. Nah, tapi untuk hal-hal yang di luar itu, yang ekstrakurikuler, yang di luar kurikulum, maka itu baru ada sertifikatnya. Nah, pemahaman kita terkait dengan SKPI juga perlu diluruskan. Jadi selama ini setiap kegiatan apapun yang di luar kurikulum itu bisa dikategorikan sebagai SKPI, padahal tidak. Yang disebut dengan SKPI adalah sertifikat yang sesuai dengan kompetensi masing-masing prodi, itu baru disebut SKPI. Tapi kalau kemarin yang misalnya pesantren kilat, mohon maaf walaupun saya waktu itu ikut terlibat, tapi bagaimana kalau ada yang menyebutnya sertifikat SKPI itu kurang tepat, ya. Nah, sehingga yang nanti yang akan kita sebut sebagai SKPI nanti yang kalau misalnya ini kapan kita mau pelatihan multimedia apa, nah itu Canva. Sebenarnya itu yang menambah kemahiran Anda di dalam melakukan misalnya promosi kesehatan dengan membuat media-media. Nah, tadinya prodi merencanakan akan melakukan pelatihan penggunaan aplikasi Canva untuk promosi kesehatan, misalnya membuat leaflet, brosur dan lain sebagainya, termasuk membuat video. Nah, tapi belum terlaksana sampai dengan saat ini. Nah, itu SKPI. Tapi kalau yang sifatnya hanya sekedar misalnya pengetahuan umum dan lain sebagainya yang tidak menunjang kompetensi Anda sebagai ahli kesehatan masyarakat, maka tidak bisa dikategorikan sebagai SKPI. Ya, itu satu terkait dengan SKPI. Nah, berikutnya terkait dengan rincian biaya. Semua yang terkait dengan biaya memang ini tidak bisa, bukan ranahnya kami waket-waket 1, 2, 3 itu tidak punya kewenangan untuk menjawab itu. Jadi sistem keuangan kita betul-betul sentralistik, ya, berada terpusat di yayasan, sehingga sekecil apapun uang yang dikeluarkan atau yang digunakan di Istikharah Sintang ini harus melalui yayasan. Jadi untuk rincian biaya mungkin kita bisa sampaikan, saya bisa sampaikan nanti kepada ketua Stikes maupun ketua yayasan bahwa mahasiswa ingin meminta rincian biaya PBL, ya, termasuk rincian biaya wisuda dan yudisium. Nah, itu silakan nanti saya juga akan bantu untuk menanyakan ke yayasan, ya. Nah, terkait juga tadi dengan yudisium, kebiasaan kita tahun-tahun sebelumnya memang yudisium itu sudah mulai show up gitu ya, pakai baju yang gimana gitu, yang banyak sudah meriah lah, seolah-olah sudah wisuda. Kita akan ubah itu, ya. Kita akan ubah karena yudisium adalah sebagai
penanda, itu kesempatan Anda terakhir untuk memakai jaket alma mater Mustika Asita. Ya, jadi kita membayangkan ini semua dosen-dosen ini kuliah dulu. Paling dulu kalau di yudisium hanya pakai, kalaupun misalnya kalau yang S2, S3 pakai batik disuruhnya gitu ya, atau pakai jas misalnya. Tapi kalau kita mungkin hanya Anda menerima surat tanda lulus gitu ya. Nah itu nanti akan bisa dipakai kalau Anda sudah mau melamar kerja dan sebagainya. Surat tanda lulus. Nah itu tidak perlu sampai all out dulu. Nanti di wisudanya baru silakan Anda all out gitu. Ya, setuju ya? Ya setuju. Gimana? Kalau untuk jilbabnya saja Pak, ganti warna jilbab bisa nggak Pak? Kita awalnya putih, awalnya kan putih. Iya, kalau itu kesepakatan misalnya silakan saja. Jadi nggak nanti kalau kesepakatan bersama misalnya, saya kira ada masalah seragam ya, tapi kan belang-belang gitu. Nah, kata Bu Sunati putih semua nanti. Oke, sebetulnya ini panitia juga masih berproses nih ya. Nanti akan ada pengumuman resmi. Nanti silakan ditunggu pengumuman resminya seperti apa. Tapi kita inginnya proses yudisium tidak terlalu mewah dulu gitu ya. Kita pun akan laksanakan di sini di lantai 4 di gedung kita nanti. Dan seperti tahun-tahun lalu kita di sini di ruangan ini gitu ya. Tapi tahun ini kita akan laksanakan di lantai 4. Nah, sehingga kalau Anda pakai kebaya pun misalnya naik lantai 4 pakai kebaya 1 jam baru nyampe lantai 4. Ya. Jadi itu. Nah, ya planning ke depannya memang lift gitu, tapi belum sebenarnya saat ini. Ya. Nah, nanti kalau ada sudah tamat nanti main-main dari sini mudah-mudahan sudah ada lift di sini. Kita naiknya pakai lift. Ya. Oke. Itu yang kedua jabatan saya terkait dengan biaya ya, nanti kita coba tanyakan ke baik ke yayasan atau ibu ketua Mustika. Nah terkait dengan praktek ini, nah ini juga menjadi evaluasi kami. Ada beberapa tempat tadi saya tangkap bahwa ada yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Jadi ini menjadi evaluasi dari kita. Mungkin tahun depan kalau memang itu dianggap tidak efektif untuk mencapai target, maka kita bisa pindahkan ke tempat lain, gitu ya, yang memang ada kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di situ. Ya, nah BNN ini saya nggak tahu apakah memang nanti kita ngomong ke SPL-nya bahwa target mahasiswa, padahal sebenarnya banyak ya penyuluhan ke sekolah, kemana-mana gitu harusnya mahasiswa dilibatkan, tapi justru malah disuruh stay di kantor. Jadi ini kita juga mungkin selain kita evaluasi, kita juga nanti akan coba melakukan pendekatan lagi kepada pihak BNN-nya bahwa mahasiswa kita ini sudah mahasiswa semester 6 dan harusnya terjun ke lapangan gitu, untuk ikut serta di dalam promosi kesehatan. Ya. Jadi bukan di dalam ruangan, tapi justru harusnya banyak keluar. Oke, itu. Nah terkait dengan tadi ada yang disampaikan di awal tidak adanya kerjasama kelompok. Nah ini tentunya Anda diharapkan sebagai orang yang sudah dewasa, kita anggap ya, Anda harus mengatur diri Anda sendiri, kemudian mengatur teman-teman Anda, dan pada saat kondisi-kondisi seperti ini memang harus kesadaran diri sendiri. Anda sudah tinggal sedikit lagi gitu ya, artinya melangkah ini sudah yang semester 6 tinggal semester 7 nanti skripsi, yang semester 8 lagi misalnya, maka harusnya lebih bisa mengatur diri, memanage diri dan memanage waktu. Nah tadi saya agak kecewa nih mendengar kalau ada di semester 2 itu bahkan udah pulang sebelum penyuluhan dimulai gitu. Dan sampai sekarang belum pulang, berapa lama berarti pulang kampung tuh?
Nah ini nanti di prodi untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kampus seperti ini mohon diaktifkan absensi ya, dan nanti artinya harus ada sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan, apakah dia nanti penyuluhan misalnya sesuai dengan berapa orang yang dia nggak hadir pada waktu itu, maka jadikan satu kelompok dia ikut turun ke lapangan untuk penyuluhan ya, di luar jam kuliah ya. Itu karena ini kita ingin memberikan pengalaman sebenarnya kepada Anda bagaimana cara menghadapi masyarakat gitu ya. Dari semester awal sudah kita minta Anda untuk turun lapangan karena kita ingin memberikan pengalaman yang nyata. Karena nanti tugas Anda setelah selesai ini banyak ke masyarakat nanti. Ya, jadi bukan hanya sekedar belajar di kampus, tapi kita bagaimana caranya terjun ke masyarakat dan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian yang lainnya alhamdulillah tidak ada kendala ya, kemudian sesuai target ya, artinya apa yang diinginkan oleh pihak kampus sudah tercapai, walaupun ada beberapa tempat yang memang ada permasalahan yang terkait dengan SPL-nya yang di KB P3A ini juga jarang di kantor ya, SPL-nya sehingga juga ini juga terbimbing. Nah ini apakah dampak dari tidak adanya pembayaran honor bagi CI-nya atau SPL-nya, kita tidak tahu. Ini harus kita kaji lebih jauh lagi. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas saran dan masukannya. Kemudian ini tentunya akan saya sampaikan keluhan, kemudian masalah-masalah yang terjadi di lapangan selama Anda praktek, selama Anda skripsi, selama Anda melakukan magang. Ini akan ditampung, kemudian akan disampaikan di dalam rapat evaluasi semester genap nanti bersama seluruh jajaran manajemen Stikes, Kapolri dan dosen-dosen Stikes Sunda. Saya kira itu Bu Sunarti, Bu Rika dan Bapak Ibu dosen Puskesmas. Terima kasih sekali lagi atas masukan dan sarannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa perbaiki ini dan bisa lebih lagi meningkatkan pengalaman Anda belajar di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin sedikit menanggapi tadi yang disampaikan oleh Anissa. Kebetulan itu memang pembimbing duanya itu saya Pak. Mohon maaf sebelumnya tanpa menyalahkan salah satu pihak. Sebenarnya ya ini untuk pelajaran dari yang lain juga. Kalau memang nanti kalian mendapatkan pembimbingnya itu adalah Pak Asnol, Pak Ketua, karena Pak Ketua itu adalah kesibukannya itu memang banyak kegiatan di luar. Jadi memang harus mahasiswanya yang lebih aktif. Nah ini buktinya sudah ada Kak Utin. Nah, Kak Utin itu bisa dia tepat waktu menyelesaikan. Ya, Ibu tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi kalau memang kita aktif, kita sering konsultasi bimbingan dan kita paham apa yang diminta sama Pak Ketua di dalam skripsi, biasanya bisa diikuti. Tapi memang ada beberapa juga yang akan terlewat. Nah itu adalah beberapa kasus-kasus. Nah untuk menanggapi hal-hal seperti itu, harusnya dari mahasiswanya itu harus bergerak ke pembimbing berikutnya, ya. Kan ada 2 pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau misalnya Pak Asno di pembimbing 1 berarti harus bergerak ke pembimbing keduanya supaya bisa dapat progresnya lebih lanjut. Tidak hanya stuck misalnya, oh belum di ACC nih untuk uji validitas, kuesionernya belum di ACC. Nah tidak hanya stuck di situ, berpikir terus gimana nih caranya apa segalanya, tidak. Lanjutlah ke pembimbing 2, minta pendapat dengan pembimbing 2 apa yang harus dilakukan. Ya, pasti nanti pembimbing 2 akan memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Kamu bisa maju dulu, selesaikan dulu uji validitas, kemudian kumpulkan data penelitian, olah data sampai bab 6.
Semua itu bisa terlewati, asal tadi kembali kepada mahasiswa masing-masing. Nih jangan nanti udah selesai seminar proposal, sebulan, 2 bulan, 3 bulan berikutnya baru datang ke dosen. Kapan sidang? Ya, tuh kalian harus ini juga. Jadi jangan jadi alasan dosen tidak ada di tempat. Kan banyak cara ya sekarang, apalagi sekarang ini banyak cara bisa dilakukan untuk melakukan bimbingan atau konsultasi. Ya, udah selesai bimbingan hari pertama nih, nanti sebulan berikutnya baru datang lagi. Kemudian udah selesai seminar proposal, nanti berapa bulan berikutnya baru datang lagi. Nah, itu kan jadi masalah, ya. Masalah ini pelajaran nanti buat yang semester 6. Ketika nanti sudah dibagi pembimbing di semester 7, nanti kan masuk di semester 7 kalian nanti akan dibagi pembimbing. Silahkan datangi pembimbingnya, ya. Datangi pembimbingnya, terutama pembimbing satunya dulu ya. Pembimbing satunya dulu, nanti didatangi untuk konsultasi tahap awal. Ya, ini peringatan untuk yang semester 7. Alhamdulillah yang untuk semester sekarang, kalau dulu malah lebih banyak yang kesma tuh selalu dikatakan ketinggalan terus dari prodi-prodi yang lain. Tapi alhamdulillah di angkatan ini hanya beberapa itu tadi ya, beberapa dan itu pun mungkin bisa kita atasi karena nanti ada beberapa waktu ini. Dan Anissa ini sudah selesai sebenarnya di semester sampai bab 6 sudah selesai, hanya nanti pemantapannya saja. Nanti dari Ibu tinggal nanti kita konsultasikan lagi ke Pak Asnol bagaimana solusinya. Kalau memang tetap Pak Asnol minta untuk dia yang menguji atau membimbing, ya kita teruskan. Oke, yang untuk semester 2. Semester 2 memang tidak terhandle secara efektif pada saat seperti semester lalu yang 1 kemarin kan masih efektif ya, Ibu bagi per kelompok siapa dosen pembimbingnya, nanti turun ke lapangannya ada surat izinnya ini. Nah memang Ibu merasa juga yang semester 2 ini tidak terhandle secara efektif. Jadi mereka memang kita coba biasakan dulu belajar, ternyata begitulah ya, begitu hasilnya. Harusnya kalian sudah bisa nih membagi, udah menjadi tanggung jawab saya ketika turun ke lapangan. Jadi nanti pada saat kalian benar-benar praktek di semester 4, kalian sudah terbiasa berhadapan dengan orang di luar kampus. Ya, sasarannya baik itu anak SD, SMP, SMA atau mungkin di instansi-instansi, nanti kalian sudah terbiasa. Makalah kami dari Prodi melatih dulu di semester 1 dan 2 untuk bisa berhadapan langsung dengan orang di luar kampus, terutama kemampuan untuk berbicara ya. Ibu selalu katakan public speakingnya, kemampuan untuk berbicara di depan umum juga, karena tidak semua orang bisa berbicara dengan baik ketika berhadapan dengan orang banyak. Nah itu makanya kita latih, apalagi kalian ini spesialisasi di sekarang ini adalah di bagian promosi kesehatan. Tentu promosi kesehatan itu akan lebih banyak berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama untuk edukasi tentang kesehatan. Itu ya nanti semester 2. Jadi nanti Ibu minta datanya siapa yang melakukan penyuluhan, di mana tempatnya, dan siapa yang tidak melakukan penyuluhan. Baik ya semester 2, jelas. Oke, yang semester 4 Fresi tadi ada bilang katanya pembagian kelompoknya mepet. Nah, ibu rasa sepertinya kita sudah ya, ibu kurang tahu juga apa mungkin kesalahan dari kami, tapi sudah di share itu pembagian kelompok. Makanya ibu sampaikan tolong dikomunikasikan dengan dosen pembimbing, bagaimana untuk tempat tinggal, dimensiku dan lain-lain ya. Jadi nanti ketika turun ke lapangan bukan lagi bahasanya mepet, karena kita udah tahu kan target kita ini mau di Mensiku sama di Kebon ya. Itu tadi yang MC itu tiga-tiganya Kasubag umum sama, satu SPR. Oke baik, mungkin nanti kita ada pendekatan lebih jauh ya Pak Ridwan, apa nanti kita ke tempat maksudnya yang memang sering dijadikan mahasiswa untuk magang itu, supaya bisa terpapar juga apa yang menjadi target program dari mahasiswa. Ya, oke sebelum turun nanti ini ada evaluasi buat kita. Terima kasih. Jadi mungkin nanti bisa kami undang dari memang yang bidang-bidang yang sering kita tempatkan untuk magang. Jadi jelas nanti apa yang harus dilakukan mahasiswa,
target apa yang menjadi beban mahasiswa ketika turun ke lapangan, jadi bisa lebih jelas. Terima kasih semuanya. Ada yang ingin ditambahkan dari Bapak dosen, Pak Elvi? Oh, dan sertifikat PKMD sudah ya, Bu Ria. Kebetulan Bu Ria nih ketua PKMD-nya, jadi merasa bertanggung jawab Bu Ria. Kok ada yang udah, ada yang belum? Jadi sebenarnya udah. Kita memang dari kepanitiaan itu sebenarnya sudah ada, hanya saja mungkin terhenti karena ada lagi kegiatan berikutnya, Jadi ya begitulah ya dinamika kita dalam kehidupan kampus itu seperti itu. Oke, baik, ada tambahan dari Pak Elvi, Bu Ria? Sedikit saja, dan Ibu rasa sudah seringkali Ibu menegur, cuman kok rasanya apa ya istilahnya, kok susah benar dibilangin. Penampilan yang cewek, tolong rambutnya lihat. Coba kalau ngaca, dilihat cantik tidak, rapi tidak, apalagi kalau sedang pakai seragam. Kalau pakai seragam ya pakai hairnet. Kalian mau dibilang cantik gak sih? Mau dibilang rapi gak sih? Kuliah kadang kita sudah negurnya capek. Di lapangan kayak gitu kita temukan rasanya aduh gitu loh. Pas seminar rambutnya kewer-kewer gitu, rasanya pengen ibu jambak rasanya. Kesel ibu liatnya. Ya, tolong. Jadi orang itu yang matang. Jadi orang itu melihat penampilan kita itu pertama itu dari penampilan kalian. Kalau penampilannya udah gak enak dilihat, males dengarnya. Ya, bisa ya, Suparti? Ibu rasanya kesel kalau lihat jepit-jepitan gitu tuh. Ya, kita jagokan. Baik, ya itu ditekankan sekali karena yang difoto itu udah pakai seragam gini, nih foto nih mahasiswa Kesmas kiri. Nah, jadi masalah kan nggak rapi, nggak pakai hairnet. Dia mau mandi, mau ke pasar tuh gitu. Oke, baik, kalau tidak ada tambahan, untuk yang mahasiswi berarti kalau mahasiswi, oke, baik, sebelum ditutup, ini ada tambahan terkait dengan artikel publikasi ilmiah. Jadi kita ada 2 jurnal online, ya. Yang satu adalah Yukemas, Jurnal Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang satu adalah Wawasan Kesehatan yang terbitnya itu bulan Oktober. Jadi tolong nanti sebelum publikasi konsultasi dengan pendidik 1 untuk di submission di jurnal online itu. Boleh di 2 jurnal itu ya. Jadi tidak usah dua-duanya, salah satu di antaranya. Kalau jadi ada 10 artikel dalam 1 slot itu ya. Jadi kalau misalnya nanti bulan Oktober itu publikasi sudah penuh di Jurnal Kesehatan Masyarakat, nanti kalau tidak terbit pada bulan Oktober ini berarti nanti bulan April tahun 2024. Jadi untuk kalaupun ingin cepat, baiknya di Wawasan Kesehatan ya. Jurnal kita itu offline dan dibaca oleh seluruh orang yang hidup di dunia ini ya. Yang meninggal belum ya, tidak bisa baca itu. Nah, ya. Maka Anda lihat pengunjungnya kan, visitornya itu kan ada beberapa negara. Dari Amerika juga ada, dari Kanada, dari Inggris ya, dari Cina, dari Taiwan. Semuanya negara itu bisa mengunjungi jurnal kita. Jadi tolong artikelnya itu bebas dari plagiat ya. Nah, karena itu nanti terkait dengan akreditasi jurnal ya, jurnal kita. Jadi yang wawasan kesehatan itu sudah pernah terakreditasi SITA 4 ya. Nah, yang jurnal kesehatan masyarakat itu belum ya terakreditasi. Jadi tolong artikelnya sebelum dipublish atau dipublikasikan tes checker dulu ya, checker anti plagiat ya. Ya diturunitin itu gratis. Nah, gratis diturunin dan tolong konsultasi dengan bimbing 1 ya artikelnya. Ya semoga itu dibaca oleh orang dan salah satu bentuk karya Anda yang dibaca oleh orang di dunia ini ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kontribusi pada dunia pendidikan kesehatan. Jadi
Jadi nanti orang membaca, kemudian disitasi, dibaca orang, dikutip ya tulisan Anda itu, ya jadi Anda bisa memberikan kontribusi pada dunia. Salah satu diantaranya adalah melalui artikel publikasi dunia. Dan Anda bisa dikenal oleh orang ya dengan hasil karyanya Anda itu. Dan sebagai bukti bahwa Anda sudah lulus dari sebuah perguruan tinggi. Demikian informasi saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Rika. Baik, terima kasih Pak Elvi. Jelas ya untuk semester 8. Karena sudah tidak ada tambahan lagi. Terima kasih atas seluruh perhatian dari Pak Ridwan sebagai Wakil 1, Ibu Sunarti sebagai Kaprodi, dan Bapak Ibu dosen di Prodi 1 Kesehatan Masyarakat. Untuk selanjutnya yang mahasiswi untuk tinggal dulu di tempat, yang mahasiswa silahkan meninggalkan ruangan. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu butuh bantuan